Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu di video pembelajaran mengenai gangguan somatoform yang dipersembahkan oleh kelompok 5. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya Didi Ramadan Marpaung. Kemudian teman saya Muhammad Toha Aryo Seto dan juga Siva Nabila. Topik-topik bahasan yang akan kami jelaskan meliputi yang pertama definisi gangguan somatoform, yang kedua penyebab gangguan somatoform, ketiga jenis gangguan somatoform, keempat gejala gangguan somatoform, kelima diagnosis gangguan somatoform, dan terakhir pengobatan gangguan somatoform. Apa itu gangguan somatoform? Gangguan somatoform adalah serangkaian kondisi psikologis yang dapat menyebabkan satu atau lebih gejala pada tubuh, seperti rasa sakit atau kelelahan. Gejala ini dapat sangat menyusahkan dan dapat terkait atau tidak terkait dengan kondisi medis, gangguan mental, atau kondisi penyalahgunaan zat. Gangguan somatoform ditandai dengan fokus berlebihan terhadap gejala fisik yang dialami. Penyebab gangguan somatoform tidak diketahui dengan jelas, namun beberapa faktor diduga menjadi pemicunya. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin menjadi pemicu gangguan gejala somatik atau somatoform disorder. Yang pertama, faktor genetik dan biologis, seperti hipersensitivitas terhadap rasa sakit. Yang kedua, pengaruh keluarga. Dapat bersifat genetik atau dapat disebabkan faktor lingkungan atau kombinasi dari keduanya. Yang ketiga, sifat kepribadian negatif. Kondisi ini dapat mempengaruhi cara seseorang mengidentifikasikan dan merasakan penyakit dan gejala tubuh. Yang keempat, penurunan kesadaran atau masalah memproses emosi, menyebabkan fokus pada gejala fisik dibandingkan masalah emosional. Yang terakhir, perilaku yang dipelajari. Usaha untuk mendapatkan perhatian lebih dan manfaat lain dari gejala penyakit yang dialami, seperti tidak harus melakukan kegiatan tertentu karena dianggap dapat memperparah gejala. Jenis gangguan somatoform. Gangguan somatoform terbagi menjadi beberapa bentuk. Berikut adalah jenis gangguan somatoform yang paling umum. Yang pertama, gangguan somatisasi. Gangguan ini berkembang sebelum usia 30 dan berlangsung selama bertahun-tahun. Kondisi ini menyebabkan banyak gejala yang biasanya merupakan kombinasi dari rasa sakit, gangguan pencernaan, masalah neurologis hingga disfungsi seksual. Yang kedua, undifferentiated somatoform disorder, melibatkan gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan yang berlangsung paling tidak selama 6 bulan. Namun, tidak memenuhi ambang diagnostik untuk gangguan somatisasi. Yang ketiga, gangguan konversi. Gangguan ini melibatkan defisit neurologis dalam gerakan atau persepsi sensorik yang tidak dapat dijelaskan yang mungkin disebabkan faktor psikologis. Yang terakhir, gangguan nyeri. Nyeri merupakan gejala utama dalam gangguan ini. Faktor psikologis berkontribusi dalam serangan, keparahan, dan kelanjutannya. Berikutnya ada hipokondriasis. Kondisi ini menyebabkan individu merasa ketakutan akan memiliki penyakit serius tertentu hanya karena satu atau dua gejala yang dirasakannya. Yang terakhir ada body dysmorphic disorder, yaitu fokus berlebihan pada cacat yang dirasakan pada penampilan fisik atau bagian tubuh tertentu. Gejala gangguan somatoform. Gejala gangguan somatoform tidak dapat dijelaskan dengan kondisi medis atau neurologis yang konkret. Nyeri merupakan gejala gangguan somatoform yang paling umum. Kondisi ini biasanya disertai dengan pikiran, emosi, dan tindakan yang terkait dengan rasa sakit tersebut. Pikiran, emosi, dan perilaku yang terkait gangguan somatoform meliputi: yang pertama, kekhawatiran terus-menerus tentang kemungkinan penyakit. Yang kedua, melihat sensasi fisik normal sebagai tanda penyakit fisik parah. Yang ketiga, khawatir bahwa gejala yang dialami adalah gejala serius, bahkan ketika tidak terbukti. Yang keempat, menganggap sensasi fisik mengancam atau berbahaya. Yang kelima, merasa evaluasi medis dan perawatan medis yang dijalani belum memadai. Keenam, khawatir aktivitas fisik dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Ketujuh, berulang-ulang memeriksakan kelainan tubuh. Delapan, kunjungan perawatan kesehatan seringkali tidak menghilangkan kekhawatiran atau malah memperburuknya. Kesembilan, tidak responsif terhadap perawatan medis atau terlalu sensitif terhadap efek samping obat. Terakhir, memiliki gangguan yang lebih parah daripada yang biasanya ada pada kondisi medis tertentu.
Diagnosis gangguan somatoform. Dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan merekomendasikan pemeriksaan lainnya yang akan mendukung diagnosis gangguan somatoform. Dokter juga akan membantu menentukan apakah terdapat kondisi kesehatan yang memerlukan perawatan. Dokter juga dapat merujuk pada profesional mental akan melakukan. Yang pertama, evaluasi psikologis untuk membicarakan gejala, ketakutan atau kekhawatiran, situasi penuh tekanan, masalah hubungan, situasi yang dihindari, dan riwayat keluarga. Yang kedua, bertanya tentang sudahkah Anda mengisi penilaian diri atau kuesioner psikologis. Yang terakhir, menanyakan tentang alkohol, narkoba, atau penggunaan obat terlarang lainnya. Lalu ada kriteria diagnosis untuk gangguan somatoform. Diagnosis untuk gangguan somatoform menggunakan manual diagnostik dan statistik gangguan mental atau DSM-5 yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association, menekankan beberapa poin dalam diagnosis gangguan somatoform, yaitu yang pertama, Anda memiliki satu atau lebih gejala somatik seperti rasa sakit atau kelelahan yang menyedihkan dan menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari Anda. Dan yang kedua, Anda memiliki pikiran yang berlebihan dan terus-menerus tentang betapa serius gejala yang Anda alami. Memiliki tingkat kecemasan yang tinggi tentang kecemasan atau gejala Anda. Atau mungkin Anda menghabiskan terlalu banyak waktu dan energi untuk gejala atau masalah kesehatan Anda sendiri. Yang ketiga, Anda terus memiliki gejala yang membuat Anda khawatir. Biasanya selama lebih dari 6 bulan, gejalanya dapat bervariasi. Cara pengobatan gangguan somatoform. Tujuan pengobatan gangguan somatoform adalah untuk mengatasi gejala dan meningkatkan kemampuan Anda agar dapat beraktivitas dengan normal. Berikut adalah pengobatan gangguan somatoform yang mungkin bisa Anda lakukan. Yang pertama, ada psikoterapi. Psikoterapi, khususnya terapi perilaku kognitif, dapat membantu untuk meringankan gejala. Apa saja sih psikoterapi? Yang pertama, memeriksa dan menyesuaikan keyakinan dan harapan Anda tentang kesehatan dan gejala fisik. Yang kedua, mempelajari cara mengurangi stres. Yang ketiga, mempelajari cara mengatasi gejala fisik. Yang keempat, mengurangi kesibukan dengan gejala. Yang kelima, mengurangi penghindaran situasi dan aktivitas karena sensasi fisik yang tidak nyaman. Dan yang keenam, meningkatkan fungsi sehari-hari di rumah, tempat kerja, dan hubungan dan situasi sosial lainnya. Lalu yang ketujuh, ada mengatasi depresi dan gangguan kesehatan mental lainnya. Selain terapi perilaku kognitif, mungkin dapat Anda lakukan juga terapi keluarga untuk membantu memeriksa hubungan keluarga dan meningkatkan dukungan dan fungsi keluarga. Lalu ada obat-obatan. Dokter mungkin akan meresepkan obat-obatan antidepresan untuk membantu meringankan gejala yang berhubungan dengan depresi dan rasa sakit Anda. Apabila satu obat tidak bekerja, dokter mungkin akan meresepkan obat lain atau mengombinasikan dengan obat lain untuk meningkatkan efektivitas obat tersebut. Obat-obatan mungkin baru akan menunjukkan hasil setelah beberapa minggu penggunaannya. Anda bisa berdiskusi dengan dokter tentang efek samping dan risiko dari penggunaan obat tersebut. Baik, cukup sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton.